Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to back my channel. Salam sehat walaupun melarat, nggak usah sambat, tetap semangat. Ya, terima kasih yang sudah mampir di Kembar Daun channel. Semoga sehat selalu dan dilancarkan segala urusannya. Bagi yang sakit, semoga sakitnya lekas diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesempatan kali ini kita lihat video-video dari Bang Jemi lagi. Tidak usah panjang lebar, langsung ke videonya. Cek gitu. Nah, Bu Mega ini parah nih. ini Bu, fans kita nih Bu, udah lama banget nunggu kita ngobrol gitu Bu. Ibu kemana aja sih selama ini, kok baru nongol gitu? Kemana aja sih? Ada, alhamdulillah. Begini Bu, saya mau nanya sama Ibu terkait survei ini Bu. Saya lihat di beberapa lembaga survei, ini mohon maaf ya Bu ya, itu calon kepala daerah yang diusung oleh partai Ibu, baik itu bupati, wali kota maupun gubernur, itu surveinya tuh selalu di bawah Bu. Itu penyebabnya apa Bu? Survei itu bisa dibeli. Oh, emang bisa dibeli ya Bu? Bisa dibeli. Kenapa Ibu nggak ngomong dari dulu Bu? Kenapa sekarang baru ngomong? Enggak, baru hari ini, karena ini menurut saya anak-anak muda yang nggak boleh takut. Masa kalah sama orang tua? Tapi Ibu tahu statistik kan? Saya tahu. Itu menurut Ibu beda nggak sih dengan matematik? Beda loh sama matematika. Oh, beda. Nah, kalau untuk mencari hasil survei itu menurut Ibu dari mana? Untuk mencari hasil survei itu dari statistik. Iya. Itu kira-kira boleh by phone nggak Bu? Sebenarnya tidak boleh by phone. Oh, nggak boleh. Terus gimana dong cara ngitungnya? Loh, apa masuk di akal ya? Saya kan dia mikir, yuk, yang namanya responden kok cuma segini, by phone lagi. Oke Bu. Nah, kalau kita berbicara soal survei, Ibu pernah nggak sih lihat surveinya Pak Pram sama Bang Dul? Saya lihat, Kapan? semalam saya lihat toh. Semalam. Ah, Ibu, mentang-mentang ketumnya mereka kali. Bukan karena saya adalah ketumnya Pak Pram atau Bang Dul. Ah, Ibu, ngejempol-jempolin Pak Pram sama Bang Dul. Ayo. Ya iyalah, kenapa? Dia tuh sekap loh. Ngerti nggak sekap tuh apa? Hah? Sekap? Nggak ngerti Bu apa? Lah iya, dari pasangan yang ada, ini saya nggak jelek-jelekin loh. Saya boleh dong sebagai warga negara menilai loh. Oh. Terus Bu? Dia tahu segala. Saya kalau ngomong mau dia tahu, kenapa? Saya pernah presiden. Saya ngerti. Jangan membuat yang aneh-aneh di Republik ini. Rakyatku yang kucintai, yang mendengar ini, buka pikiranlah kalian, hati nurani kalian untuk memilih, karena itu adalah hak kalian, bukan haknya presiden ataupun siapa-siapa. Tidak percaya? Buka perundangannya, pemilu langsung. Mengapa langsung? MPR. Betul apa tidak? Betul Bu, betul. Betul apa tidak? Betul. Jawab. Kan udah dijawab, betul. Ntar kalau nggak ngomong kamu gua su.
No, 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 no. Apa yang you hantar saya ajak aja. Guys, kalian sadar nggak sih bahwa kiblat politik Indonesia itu tertuju ke kota Solo? Di mana itu? Tempatnya adalah di kediaman Presiden Republik Indonesia ke-7, yaitu Bapak Insinyur Joko Widodo. Yes. Kenapa saya bilang demikian? Karena beberapa hari lagi menjelang pilkada serentak, banyak banget calon kepala-kepala daerah yang sowan atau yang berkunjung ke kediaman beliau. Saya rasa juga bukan tanpa alasan ya. Karena kita tahulah Pak Jokowi ini adalah seorang, boleh dikatakan seorang maestro politik. Ya kan? Kita lihat setiap kali beliau mengikuti kontestasi, baik itu pilkada maupun pilpres, sama sekali belum pernah kalah. Sama sekali. Kalau nggak salah udah 5 kali, yaitu 2 kali di wali kota, 1 kali gubernur, dan juga 2 kali pilpres. Sama sekali belum pernah kalah. Wajarlah mereka sowan ke kediaman Pak Jokowi. Ya hanya ingin sekedar mendapat petua, mendapat bimbingan, ya kan, dari Pak Jokowi. Wajarlah, karena memang Pak Jokowi ini sosok politisi yang nggak neko-neko gitu, diam tapi sangat mematikan. Itulah langkah politik Pak Jokowi. Jadi hati-hati dengan orang ini. Makanya semua calon kepala daerah itu sowan ke sana berkunjung gitu. Dan setelah sampai di kediaman beliau, ngopi bareng ya, terus diarahkanlah sama Pak Jokowi apa saja yang akan dibenahi di daerah tersebut. Nah, kita tahu bahwa Pak Jokowi itu kan mengetahui semua daerah yang ada di Indonesia ini. Orang dia presiden 2 periode dan udah berkunjung ke seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Otomatis beliau tahu persis gitu mana daerah-daerah yang dianggap belum maksimal dan mana daerah-daerah yang dianggap sudah hampir maksimal. Beliau tahu persis gitu soal itu. Makanya nggak heran kalau calon kepala daerah itu berkunjung ke kediaman beliau, hanya ingin mendapatkan bimbingan dari Pak Jokowi mengenai daerahnya begitu. Dan yang terbaru ya, kemarin saya lihat ada pasangan calon bupati dan juga calon wakil bupati dari daerah Cianjur, yaitu Pak Wahyu dan juga Ramzi. Nah, kita tahu bahwa Ramzi ini kan boleh dikatakan agak berseberangan ya dengan pemerintahan kemarin, dengan pemerintahan Pak Jokowi, karena dia ini kan berada di kubu Pak Anies Baswedan waktu itu. Kita tahu ya, boleh dikatakan
Ramzi ini adalah seorang anak abah. Tapi disinilah kita salutnya sama Pak Jokowi. Kalau sudah menyangkut kepentingan bangsa dan negara, beliau ini nggak memandang latar belakangnya siapa, nggak dari partai mana, nggak kemarin dia mendukung siapa, enggak. Tapi kalau udah menyangkut bangsa dan negara, beliau terima dengan baik. Sama dengan kepala-kepala daerah yang berkunjung ke sana, sama arahannya sama begitu ya. Siapapun yang datang, baik itu yang dari Kimples maupun yang di luar Kimples, yang berkunjung ke kediaman beliau, pasti beliau arahkan yang terbaik untuk daerahnya masing-masing. Ya. Ini parah nih. Tapi yang jadi pertanyaan, kenapa sih Ramzi nggak datang ke Abah aja gitu kan? Kenapa sih harus datang ke Pak Jokowi gitu kan? Kenapa nggak datang ke Abah aja? Kan kata anak-anak Abah itu paling pinter. Kenapa sih nggak datang ke sana gitu kan? Tapi ya sudahlah, kita berpositif thinking aja. Mungkin Ramzi ini adalah salah satu anak Abah yang waras. Dan yang kemarin yang berorasi seolah-olah ingin mengadili Pak Jokowi, kita anggap mereka kurang waras. Bukan nggak waras ya, tapi mungkin kurang waras. Mudah-mudahan kedepannya lebih waras. Untuk Pak Jokowi, salam hormat. Lihat tangan samplokan ke pulang yang ini ngira karo resik-resik barang ora kabeh dan cukai ini stres niki kancane sama karo dinas kebersihan TV amo radio amo Medicom amo pokoke ora lambe sing amo purun numbas anten-anten ra kangge nggih purun Bu tremos-tremos ra kangge bojo-bojo ra kangge tak gawane pisan. Barang-barang ora kangge mengke dijoli duit. Ahani meha bầu xăm năn xá con nó lung bầu xăm năn xá con nó lung cái trùng con lăng là vô phăng man nhờn sẽ đến bay ra có ra băng to có đây lo sắc sàn sắc xóa là ngàn trốn mai chắc nói si hot thì hai chắc lama kita tidak jumpa. Yang dulu tidak pernah mengajar kita untuk menjadi pengacau seperti ini. Membunuh orang-orang yang tidak berdosa. Kalau kau kebetulan lewat, lebih baik lanjutkan perjalananmu. Tapi kalau kau sengaja mampir, kau akan terlibat. Kalau coba-coba ikut campur. Aku selalu hadir. Dimanapun ada kekerasan yang tanpa alasan. Bangsa. Kau sama saja dengan si tua di rawa. Keras kepala. Kita semua mendoakan diri kita semua untuk bisa mewujudkan apa yang juga menjadi cita-cita para pendiri bangsa. Setiap kali datang ke tempat ini, saya membayangkan kekuatan gagasan dalam sebuah perjuangan. Mudah-mudahan gagasan itu juga menjadi kekuatan untuk melakukan perubahan, untuk menghadirkan kesetaraan, menghadirkan kebersamaan buat Indonesia. Saya menerima barang dari sorga. Dari sorga lagi. Dompet. Dompet dosa ya. Percaya sungguh tidak ada bodoh.
tulisannya S. Soalnya, yang aneh lagi, ini di dalamnya ada rambut. Rambutnya dari sini, digulung. Untuk presiden 2024, kalau tidak mau jadi presiden ke-8, maka angkat kaki dari Indonesia. Siap? Siap? Presiden tadi? Kami ini akan serahkan untuk bekal jihad.